Saya Rida Janesti, kali ini akan bahas materi mengenai organ sistem pencernaan pada hewan. Jadi struktur alat pencernaan hewan itu berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis hewan dan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut beserta jenis makanannya. Sistem pencernaan hewan terbagi dalam beberapa klasifikasi berikut. Pencernaan hewan tingkat rendah, ciri hewan ini tidak mempunyai mulut atau usus dan zat-zat yang dimakan dicerna secara intraseluler seperti paramecium dan ameba. Butiran makanannya ini kecil seperti bakteri, alga, dan protozoa. Sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan ini hampir sama seperti ikan, meliputi saluran pencernaan. Contoh salah satu amfibi adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil seperti serangga. Lalu sistem pencernaan pada aves. Hewan unggas memiliki pencernaan monogastrik atau lambung tunggal yang berkapasitas kecil. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada Pisces. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Di dalam rongga mulut ikan terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir. Sistem pencernaan pada reptil. Sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora ya, pemakan daging. Lalu pencernaan pada insekta. Terdapat dua jenis pencernaan pada serangga, yaitu pencernaan di luar saluran usus dan pencernaan di bagian dalam usus. Sistem pencernaan pada cacing. Sistem pencernaan makanan terutama pada cacing tanah sudah sempurna ya. Jadi proses pencernaan ini tuh dibantu oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah pencernaan secara eksternal. Sistem pencernaan pada mamalia. Hewan-hewan herbivora seperti domba, sapi, kerbau disebut sebagai hewan memamah biak atau ruminansia. Jadi sistem pencernaan makanan pada hewan ini tuh lebih panjang dan kompleks. Makanan hewan ini juga banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna oleh hewan pada umumnya, sehingga sistem pencernaannya berbeda dengan sistem pencernaan hewan lain. Sekarang masuk ke materi organ pencernaan pada hewan. Organ pencernaan pada hewan sudah pasti berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh hewan. Organ-organ tersebut juga saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Bagian-bagian utama organ pencernaan dan fungsinya ada satu, mulut. Mulut ini menjadi titik masuk bagi makanan dan air. Jadi ada kelenjar ludah yang menghasilkan air liur untuk membantu proses kimiawi pada mulut. Kemudian lidah ini berperan melancarkan proses menelan, yakni memindahkan makanan ke faring. Tabung ini memiliki dua lorong, trakea akan mengarah ke paru-paru, sedangkan kerongkongan akan mengarah ke lambung. Kedua, kerongkongan atau esofagus. Ada otot-otot halus atau peristaltik yang memuluskan makanan menuju ke lambung. Gerakan peristaltik terjadi secara refleks sebagai respon dari proses menelan makanan. Ada sfinkter atau otot mirip cincin yang menjadi katup. Jika ada tekanan karena proses menelan, maka sfinkter akan terbuka. Jika tidak ada yang ditelan, maka sfinkter tertutup. Ketiga, lambung. Puncak dari proses pencernaan terjadi pada lambung. Berbeda dengan pencernaan hewan ruminansia, organ ini mengeluarkan cairan khusus untuk memecah makanan secara kimiawi dan melakukan ekstraksi nutrisi. Jika lambung sedang kosong, ukurannya akan tampak kecil, namun organ ini bisa membesar sekitar 20 kali lipat ketika terisi. Keempat, usus halus. Organ ini menjadi tempat untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Bentuknya seperti tabung panjang yang memiliki jaringan fili dan mikrofili, panjangnya lebih dari 6 cm yang terdiri atas 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Tak lupa juga bahwa organ ini mengenyahkan zat beracun seperti patogen, alkohol, termasuk obat-obatan. Yang kelima ada usus besar. Usus ini melakukan penyerapan air kembali dari makanan yang tidak tercerna atau melakukan ekstraksi air dan garam mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Kemudian memproses kotoran atau limbah. Usus ini juga memiliki 3 bagian ya, sekum, colon, dan rektum atau dubur.
Disebut usus besar karena diameternya memang besar, namun panjangnya justru lebih kecil dari usus kecil. Ukuran usus mamalia karnivora lebih pendek dibanding mamalia herbivora. Keenam, ada rektum dan anus. Bisa dibilang rektum ini merupakan ujung dari usus besar. Peran utamanya sebagai tempat menyimpan feses sampai dikeluarkan dengan buang air besar. Sedangkan anus merupakan lubang yang ada di ujung saluran pencernaan. Anus merupakan titik keluar yang melepaskan limbah. Yang ketujuh, ada organ aksesori. Jika organ-organ di atas dilewati oleh makanan, maka organ aksesori tempat menambah enzim atau sekresi yang mengubah makanan menjadi nutrisi. Organ-organ ini termasuk kelenjar ludah, pankreas, hati, dan kantung empedu. Ada hormon khusus yang mengatur bagian pankreas, hati, dan kantong empedu sebagai respon terhadap makanan yang masuk. Baik, saya Didin Muhammad Gofur akan memaparkan materi tentang organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, hati, empedu, rektum, dan anus. Setiap organ pencernaan pada manusia memiliki fungsinya masing-masing, dimulai dari mulut, di mana mulut memiliki fungsi yang sangat umum dilakukan oleh banyak orang, seperti halnya aktivitas makan, berbicara, minum, pastinya akan masuk melalui mulut terlebih dahulu. Mulut ini berfungsi sebagai salah satu organ tubuh yang menghaluskan makanan agar lebih mudah untuk dicerna. Di dalam mulut juga terdapat air liur yang sangat penting peranannya untuk memproses makanan, di mana air liur akan membantu makanan untuk lebih lunak dan lebih mudah untuk dikunyah, sehingga pada saat mencerna makanan akan lebih mudah untuk dicerna. Yang kedua, ada kerongkongan, yaitu saluran penghubung dari mulut ke lambung. Kerongkongan ini tentunya sebagai sarana yang harus dilalui oleh makanan saat akan menuju ke lambung, yang mana sebelumnya telah dihaluskan pada mulut. Kontraksi yang terjadi akibat otot akan membuat makanan semakin mudah untuk ditelan atau terdorong. Hal ini biasa dikenal dengan peristaltik. Adapun kerongkongan ini memiliki cincin otot yang terletak di ujung. Hal ini menjadikan makanan yang Anda telan kemudian masuk ke lambung akan ditutup. Ini berfungsi sebagai pencegahan makanan dan partikel lainnya yang sudah ditelan akan naik ke atas lagi. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki bentuk J dan memiliki ukuran 2 kali kepalan tangan. Letak dari lambung ini adalah di tengah antara usus halus dengan esofagus atau kerongkongan. Lambung sangat berperan penting terhadap sistem pencernaan manusia, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan makanan yang telah ditelan. Selain itu, lambung ini juga sebagai salah satu tempat untuk menggabungkan cairan dengan makanan yang akan mengosong saat makanan tiba di usus kecil. Yang keempat ada usus halus. Usus halus ini merupakan usus yang bentuknya menyerupai tabung dengan diameter 10 meter dan sangat tipis. Usus ini letaknya hampir di bawah lambung dan biasanya menempati sebagian perut di dalamnya. Penyerapan nutrisi dibantu dengan lipatan usus halus dan akan tertinggal di usus halus hingga kisaran 90%. Bagian dari usus ini ada 3, yakni usus 12 jari, bagian tengah yang melingkar, dan bagian terakhir. Fungsi dari usus halus ini adalah sebagai organ yang dalam menyaring dan menyerap nutrisi dari makanan yang masuk pada saat proses pencernaan, karena pada dinding usus kecil ditutupi oleh mikrofili dan pili, sehingga permukaan usus halus akan lebih luas dan mampu menyerap nutrisi. Yang kelima ada usus besar. Usus besar memiliki bentuk menyerupai huruf U yang terbalik, yang mana letak dari usus ini adalah berada di usus halus, tepat di atasnya dari mulai bagian kanan bawah tubuh hingga pada bagian kiri. Usus ini memiliki kisaran ukuran sekitar 5-6 meter. Selain itu, usus besar juga memiliki 3 struktur, yakni rektum, kolon, dan cecum. Nah, bagian
Sektum inilah yang merupakan kantong yang berada di ujung awal usus besar. Pada bagian ini makanan akan melaluinya, yakni dari usus halus menuju usus besar. Yang keenam ada hati. Hati pada organ pencernaan manusia berfungsi sebagai penghancur racun di dalam darah, menghasilkan protein dan membantu proses pencernaan. Yang ketujuh ada empedu, di mana fungsi dari empedu ini adalah membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik itu berupa zat cair dan zat gas dari dalam tubuh. Yang kedelapan ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang sembilan ada rektum. Rektum ini berfungsi sebagai penyimpan feses untuk sementara waktu, memberitahu otak untuk segera buang air besar dan membantu mendorong feses waktu buang air besar. Ketika rektum penuh dengan feses, maka rektum akan mengembang dan sistem saraf akan mengirim impuls atau rangsangan otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Yang terakhir adalah anus, yaitu bagian ujung atau sebagai penghubung antara rektum dan bagian luar tubuh sehingga feses bisa dikeluarkan. Baik, di sini saya Laila Nur Faujiah akan menjelaskan materi mengenai cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu makan secara teratur. Makan secara teratur sangat penting untuk menjaga fungsi organ pencernaan agar tetap baik dan sehat. Saat pencernaan dibiarkan kosong terlalu lama, ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada pencernaan. Sehingga jangan menunda-nunda makan ketika perut sudah dalam keadaan lapar. Perut yang kosong juga menimbulkan nyeri dan kembung. Termasuk kategori makan tidak teratur adalah tidak makan atau terlambat makan pada waktu makan utama yaitu pagi, siang, dan malam atau 3 kali dalam sehari. Makan dengan seadanya saja atau tanpa memperhatikan gizi, serta makan di luar jam makan utama seperti ngemil berlebihan dan makan di malam hari saat akan tidur. Penyebab yang memicu pola makan tidak teratur adalah gaya hidup yang berubah-ubah, kondisi lingkungan yang kurang baik, hingga masalah stres dan depresi yang dialami. Pola makan yang buruk mengakibatkan asupan zat gizi untuk tubuh berkurang karena telat bahkan tidak makan, ataupun tidak seimbang karena berlebihan dalam makan. Asupan yang seimbang harus mengandung zat gizi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ketika seseorang yang rajin mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang mencukupi bagi tubuh, demikian juga asupan karbohidrat dan protein mencukupi bagi tubuh. Yang kedua yaitu konsumsi serat yang cukup. Para ahli kesehatan sangat merekomendasikan agar tubuh dapat mengkonsumsi serat yang cukup, yaitu sekitar 25 gram serat pada setiap harinya. Manfaat dari mengkonsumsi serat untuk membantu kerja usus besar menjadi baik dan teratur, sehingga dengan begitu pola BAB juga akan teratur. Nah, mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi ini menjadi cara alami untuk menyehatkan sistem pencernaan. Berbagai macam buah dan sayur umumnya punya kandungan serat tinggi. Makanan kaya serat tinggi berkhasiat untuk melancarkan saluran pencernaan sehingga proses buang air menjadi lancar dan mencegah terjadinya sembelit. Nah, makanan berserat juga dapat mencegah penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, koroner, wasir, kanker usus besar, dan menurunkan kadar gula darah dan kadar kolesterol di dalam saluran pembuluh darah. Nah, di sini ada 2 jenis serat makanan, yaitu serat larut dan tak larut. Serat jenis larut bersifat tidak dapat dicerna oleh tubuh, sehingga membantu mengumpulkan semua kotoran. Serat larut bermanfaat untuk mencegah kotoran yang terlalu encer. Adapun, secara umum, pada kedua jenis serat, baik larut maupun tak larut sama pentingnya dalam membantu melancarkan pencernaan dan pembuangan sisa makanan dari dalam tubuh. Untuk yang ketiga yaitu, hindari terlalu banyak minum air saat makan. Nah, banyak orang ketika sedang makan lalu meminum terlalu banyak air. Hal tersebut sangat tidak baik karena dapat menyebabkan perut menjadi kembung yang sangat berbahaya untuk pencernaan. Konsultan mikrobiotik Sonali
memperingatkan bahwa minum saat makan menghambat kekuatan pencernaan perut dan menyebabkan kandungan insulin mengalami fluktuasi. Sonali menjelaskan tentang mengapa tidak boleh meminum air saat makan. Seperti yang dikutip dari Times of India, bahwa jika seseorang mulai minum pada saat makan juga, maka berakibat melemahkan enzim yang dilepaskan untuk mencerna makanan yang menyulitkan tubuh dalam menghancurkan makanan. Penelitian menunjukkan minum sedikit air saat makan tidak menjadi persoalan, akan tetapi minum segelas atau 2 gelas beresiko tinggi mengganggu kinerja pencernaan. Untuk yang keempat yaitu olahraga teratur. Rajin berolahraga menjadi aktivitas sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan pencernaan. Karena berolahraga rutin setiap hari dapat membantu proses pencernaan menjadi lebih lancar dan mencegah sembelit. Dengannya membantu agar makanan lebih mudah bergerak melalui sistem pencernaan sehingga mencegah sembelit. Olahraga teratur juga membantu menjaga berat badan yang ideal. Berat badan ideal berperan dalam menjaga kesehatan pencernaan. Untuk itu, rajinlah atau rutinlah melakukan olahraga seperti jogging, jalan santai, bersepeda, dan semacamnya. Untuk waktunya sekitar 15-30 menit pada setiap harinya atau minimal 5 kali dalam seminggu. Untuk yang kelima yaitu batasi mengkonsumsi makanan berlemak. Pada saat makan daging, utamakan memilih potongan yang tipis tanpa lemak, atau juga daging unggas, atau batasi konsumsi kulit unggas. Karena makanan banyak kandungan berlemak, berisiko mengganggu proses pencernaan makan di dalam perut, sehingga ketika mengkonsumsi makanan berlemak, maka imbangi dengan buah-buahan yang kaya akan kandungan vitamin dan serat alami. Walaupun tubuh memerlukan lemak dalam jumlah tertentu, tetapi kandungan makanan berlemak tinggi memberikan efek buruk bagi proses pencernaan, yang dapat meningkatkan resiko konstipasi atau sembelit. Untuk yang keenam yaitu, hilangkan kebiasaan hidup tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat juga sangat berakibat buruk bagi sistem organ pencernaan. Gaya hidup tidak sehat yaitu seperti jajan sembarangan, mengkonsumsi makanan secara berlebihan, mengkonsumsi junk food, sering mengkonsumsi makanan pedas, merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan juga pola makan yang tidak teratur, dan beberapa hal lainnya. Disarankan makan secara perlahan, sehingga membuat proses mengunyah makanan menjadi lebih maksimal. Akibat dari makanan yang tidak dikunyah tidak baik dan dapat menyebabkan bahaya bagi lambung dan organ pencernaan yang akan bekerja terlalu keras dalam mencerna makanan. Mengunyah yang lama yaitu hingga makanan lembut yang baik untuk pencernaan. Mengunyah hanya perlu 10-12 kali saja agar makanan tidak membebani kerja usus. Untuk yang ketujuh yaitu makan sarapan pagi. Di saat memulai aktivitas di pagi hari, sangat disarankan untuk memakan sarapan terlebih dahulu, karena tubuh membutuhkan banyak energi ketika beraktivitas. Hindari kebiasaan tidak sarapan, lalu hindari makan di waktu tengah malam. Dikarenakan saat malam hari, tubuh akan lambat untuk memproses makanan, sehingga akan menimbulkan asam lambung yang berlebihan. Makan di waktu yang terlalu malam tidak baik karena tubuh akan dibawa untuk beristirahat. Salah satu makanan yang bisa dikonsumsi seperti jeruk yang kaya akan vitamin C, lalu buah seperti stroberi yang kaya serat dan kaya antioksida yang baik untuk jantung dan pencernaan. Jika bosan dimakan segar, buah bisa dicampurkan dengan yogurt atau sereal. Cara lainnya dengan membuat jus tanpa tambahan gula. Nah, beberapa manfaat dari kandungan-kandungan untuk membantu kerja sistem pencernaan ini, proses BAB menjadi lancar, kelancaran pergerakan usus besar, dan meredakan sembelit. Untuk yang kedelapan yaitu hindari kebiasaan begadang. Seseorang yang sering melakukan begadang maka akan kekurangan waktu tidur. Kalaupun nantinya tidur pada pagi harinya tidaklah baik karena saat pagi hari sangat baik untuk beraktivitas. Sehingga kebiasaan begadang membuat imun dan metabolisme tubuh menjadi terganggu, yang akhirnya tubuh akan rentan terkena penyakit, termasuk gangguan pencernaan. Hasil penelitian para dokter menemukan bahwa kerja malam, begadang, atau bepergian jarak jauh membuat tubuh lelah menjadi kurang tidur, yang beresiko tinggi pada penyakit
tukak pencernaan. Dari penjelasan dokter, tukak pencernaan adalah jenis penyakit akibat luka terbuka pada dinding lambung atau usus 12 jari. Tukak ini dapat timbul akibat faktor-faktor luar dan dalam. Untuk yang kesembilan yaitu menambah probiotik dalam menu konsumsi. Probiotik merupakan bakteri sehat alami yang hidup di dalam saluran pencernaan untuk membantu dalam menjaga daya tahan tubuh tetap sehat, meningkatkan penyerapan nutrisi, membantu memecah laktosa, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mengobati sindrom iritasi usus besar. Sumber yang kaya akan probiotik yang sangat baik dikonsumsi yaitu yogurt rendah lemak. Probiotik menjadi bakteri menguntungkan organ pencernaan yang secara alamiah. Yang ke-10 yaitu membatasi konsumsi makanan dan minuman yang dingin. Jika terlalu sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin, hal ini menyebabkan resiko kontraksi pylorus katup yang memisahkan lambung dengan duodenum. Akibatnya memperlambat pergerakan makanan yang dicerna. Lalu, lambung akan bekerja sangat keras untuk menghangatkan makanan yang dingin. Hal ini menyebabkan makanan lebih lama tinggal di dalam lambung. Gangguan lambung seringkali disebabkan oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Ciri utama terjadinya gangguan lambung adalah perut kembung, lalu sering mengalami sendawa, dan muncul rasa yang justru tidak nyaman usai makan. Pengolahan makanan yang tidak memicu terjadinya gangguan pencernaan. Memasak makanan dengan suhu yang tinggi berakibat buruk karena dapat menghancurkan enzim alami yang ada dalam makanan mentah. Untuk yang ke-11 yaitu jagalah kebersihan. Menjaga kebersihan bukan hanya dari makanan saja, tetapi juga dari kebersihan tangan. Tangan adalah salah satu anggota tubuh yang paling sering bersentuhan dengan lingkungan. Contoh hal yang dilakukan menggunakan tangan seperti membuka pintu, saat mengendarai mobil atau motor, lalu saat berjabat tangan, dan banyak lagi. Banyak hal yang menyebabkan kuman atau bakteri bisa berpindah ke tangan. Lalu saat makan dan tidak mencuci tangan, maka bakteri atau kuman akan berpindah ke dalam pencernaan dan akan menyebabkan gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan yang sering terjadi seperti diare. Penyakit diare ini sering terjadi karena kurangnya kebersihan makanan dan minuman, dan juga karena ketidakbersihan dari makanan dan tangan. Untuk yang ke-12 yaitu cegah diri dari rasa stres. Stres yang berkepanjangan berakibat buruk pada organ pencernaan. Stres dapat memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Penting untuk mengelola rasa stres yang muncul dengan benar. Jangan sampai terjatuh pada stres berlebihan dan depresi. Jaga diri agar tidak terlalu terbebani banyak pikiran yang berat, serta hindari juga kecemasan yang berlebihan, karena akan berdampak buruk seperti menyebabkan gangguan pada selera makan atau secara umum mengganggu pola makan yang sehat. Organ pencernaan dikendalikan oleh sistem saraf enterik, suatu sistem yang terdiri dari ratusan juta saraf yang saling terhubung pada sistem saraf pusat. Ketika stres di dalam sistem saraf pusat, pencernaan dapat tertutup karena sistem saraf pusat yang menutup aliran darah, mempengaruhi kontraksi otot pencernaan sekaligus mengurangi sekresi yang diperlukan untuk proses pencernaan. Pada tingkat yang terburuk, stres dapat menyebabkan peradangan pada sistem pencernaan serta membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Stres juga menyebabkan kerongkongan mengalami kejang. Lalu, organ penggiling makanan di dalam perut menjadi tertutup sehingga menyebabkan mual-mual. Resiko lainnya adalah diare dan sembelit. Walaupun stres tidak menyebabkan penyakit seperti radang perut atau radang usus, akan tetapi saat tingkat parah dapat memicu risiko penyakit-penyakit lainnya. Perkenalkan, nama saya Farhan Ali Rahman dari kelas 2D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan. Yang pertama, sistem peredaran darah pada serangga. Sistem peredaran darah pada serangga hanya terdiri dari satu pembuluh yang memanjang. Pembuluh ini berada di bagian punggung yang dinamakan dengan aorta, di mana bagian belakang pembuluh membesar membentuk gelembung yang dinamakan dengan jantung pembuluh. Bagian depan dari pembuluh dinamakan dengan aorta. Peredaran pada serangga tidak melalui pembuluh darah, sehingga dinamakan dengan peredaran darah terbuka. Yang kedua, sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan merupakan suatu sistem peredaran darah yang bersifat tunggal tertutup.
dinamakan dengan sistem peredaran tunggal tertutup sebab darah hanya satu kali masuk ke dalam jantung. Kemudian, dalam satu kali peredaran dan darah selalu berada pada dalam pembuluh darah. Alat peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung, pembuluh nadi ventral, pembuluh nadi dorsal, dan kapiler. Jantung ikan itu sendiri terdiri dari dua ruang, yaitu serambi dan bilik. Yang ketiga ada sistem peredaran darah pada katak. Sistem peredaran yang dimiliki katak yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Dinamakan demikian sebab darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali dan beredar ke dalam pembuluh darah. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh katak terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung pada katak ini terdiri dari 3 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan bilik. Yang keempat ada sistem peredaran darah pada reptil. Sistem peredaran darah pada reptil yang paling lengkap terdapat pada sistem peredaran darah pada buaya. Sistem peredaran darah pada buaya termasuk sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Buaya mempunyai jantung yang belum sempurna. Jantung buaya tersusun atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Tetapi antar ventricle sinister dan dexter belum bersekat. Alat peredaran darah pada buaya adalah jantung, sinus venosus, arteri, dan vena. Yang kelima ada sistem peredaran darah pada mamalia. Sistem peredaran yang dimiliki mamalia yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Alat peredaran darah pada mamalia ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruang. Ruang tersebut yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Keempat ruang pada jantung tersebut dibatasi oleh sekat yang sempurna. Yang keenam ada sistem peredaran darah pada burung. Sistem peredaran darah pada burung yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Alat peredaran darah pada burung terdiri dari 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian organ peredaran darah beserta fungsinya. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah agar beredar ke seluruh tubuh. Jantung juga memiliki 4 ruang yang mempunyai fungsi. Yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida ke seluruh tubuh. Yang kedua ada serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Yang ketiga ada bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Yang keempat ada bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah arteri pulmonalis. Pembuluh darah arteri pulmonalis berfungsi membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena berfungsi membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang keempat, pembuluh darah vena pulmonalis. Pembuluh darah vena pulmonalis berfungsi membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Yang kelima ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler berfungsi sebagai penghubung antara cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik yang terkecil di sel-sel tubuh. Materi yang selanjutnya yaitu organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Organ peredaran darah manusia merupakan sistem yang dapat mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung.
organ peredaran darah juga sangat penting untuk dirawat karena jika ada kerusakan atau hambatan yang terjadi dalam salah satu organ peredaran darah, maka akibat yang ditimbulkan akan fatal. Secara umum, fungsi sistem peredaran darah pada manusia yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Nah, yang selanjutnya untuk menyalurkan sari-sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel dalam tubuh. Juga melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasikan antibodi dan sel darah putih. Lalu ada 3 komponen utama dalam sistem peredaran darah yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada tubuh manusia dan berfungsi mengirimkan zat-zat pada seluruh jaringan tubuh. Sudah kita ketahui juga, adanya oksigen dalam darah itu diambil karena kita bernafas. Darah juga memiliki komponen penyusunnya. Yang pertama yaitu ada sel darah merah atau eritrosit. Seperti pada gambar, eritrosit itu berbentuk bulat dan cekung di bagian tengah. Dan eritrosit ini juga merupakan komponen utama pembentuk darah karena eritrosit ini yang membawa oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih ini berfungsi membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Namun, sel darah putih jumlahnya itu lebih sedikit daripada sel darah merah. Fungsinya yaitu tadi, membentuk kekuatan pertahanan atau perlindungan pada tubuh. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Trombosit juga dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pembekuan darah. Jadi misalnya ketika kita terluka, banyak darah yang keluar dan dengan adanya keping darah atau trombosit ini akan terjadi pembekuan darah sehingga luka yang mengeluarkan darah tersebut lama-kelamaan akan kering seperti itu. Dan yang keempat ada plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah. Dan pada plasma darah ini terdiri kurang lebih 90% air, zat-zat yang terlarut seperti protein darah, sari-sari makanan, enzim, antibodi, hormon, dan zat sisa metabolisme. Nah, jadi plasma darah ini seperti bersinergi dengan trombosit atau dengan sel darah putih untuk pembekuan darah karena dalam plasma darah ini terdapat fibrinogen. Fibrinogen ini dapat berubah menjadi benang-benang fibrin yang fungsinya menutup luka yang belum kering. Selain itu, plasma darah juga berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dari usus, kemudian ke hati, dari hati diedarkan ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Lalu organ peredaran darah yang kedua yaitu jantung. Jantung ini terletak di antara paru-paru, di tengah dada, dan tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Jantung berada di pusat sistem peredaran darah. Jantung juga adalah organ yang berongga dengan dinding yang sebagian besarnya adalah otot. Dan jantung juga bertugas atau berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Pada umumnya jantung itu besarnya sebesar kepalan tangan. Dan jantung setiap menit itu berdenyut sekitar 75 sampai 85 kali. Dan setiap denyutan jantung memompa kira-kira 60 mm darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu ada bagian-bagian pada jantung. Yang pertama yaitu perikardium. Perikardium itu dinding dan lapisan rongga berisi cairan tempat jantung terletak. Jadi, cairan ini berfungsi untuk melumasi jantung selama berdenyut. Kalau dalam kendaraan itu berarti kayak oli.
Nah, yang kedua ada serambi. Serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas dan terdiri dari bagian kiri dan kanan. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang ketiga ada bilik. Bilik juga sama seperti serambi, terdiri atas bagian kiri dan kanan. Namun bilik atau ventricle ini terletak pada bagian bawah jantung. Lalu untuk fungsinya, bilik kanan itu berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dinding pada bilik juga lebih tebal dan lebih berotot daripada serambi, karena bilik itu harus bekerja lebih keras daripada serambi. Jika tadi serambi bertugas untuk menerima darah, sedangkan bilik itu bertugas untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru ataupun dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu bagian dari jantung yang keempat adalah katup. Katup ini terbagi atas 4 bagian, namun keempat bagian tersebut sama-sama memiliki fungsi untuk menjaga aliran darah agar tetap mengalir di satu arah. Nah, jika diuraikan, katup yang pertama ada katup trikuspid yang berfungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua ada katup pulmonal yang berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Nah, pada arteri pulmonalis ini adanya darah yang menuju paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup bikuspid yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Nah, yang keempat ada katup aorta. Katup aorta ini yang membuka jalan untuk darah yang berisi banyak oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Aorta ini merupakan arteri terbesar di dalam tubuh. Bagian kelima dari jantung yaitu otot jantung. Otot jantung ini terdiri atas otot lurik dan otot polos. Otot jantung juga sudah tentu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi komponen inti sebagai penggerak untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pada jantung juga ada 2 fase siklus. Yang pertama yaitu sistol. Sistol adalah keadaan ketika jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel atau bilik. Dan yang kedua ada diastol, yaitu otot jantung rileks dan terjadi pada saat pengisian darah di jantung atau pada saat jantung menerima darah. Selanjutnya, organ peredaran darah pada manusia yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah yang berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Dan pembuluh darah ini terdapat dalam seluruh jaringan tubuh. Untuk ukurannya pun sangat beragam. Ada yang berukuran sebesar ukuran jari sampai berukuran lebih kecil dari rambut. Nah, pembuluh darah juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuluh balik atau vena, lalu ada pembuluh nadi atau arteri, dan pembuluh kapiler. Nah, yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi ini yaitu pembuluh yang membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Darah yang dialirkan pembuluh arteri juga mengandung banyak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis, karena pada arteri pulmonalis ini khusus untuk membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Nah, yang kedua yaitu vena atau pembuluh balik. Vena ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Itu kenapa disebut dengan pembuluh balik. Dan vena juga terbagi atas 2. Ada vena cava yang membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh, yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan.
Dan yang kedua ada vena pulmonalis yang membawa darah bersih dan mengandung banyak oksigen dari paru-paru menuju jantung. Jadi sekali lagi, pembuluh balik ini berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru ke jantung. Nah, yang ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini pembuluh darah yang sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler juga terdapat pada bagian ujung dari pembuluh arteri dan vena, yang menjadi jembatan antara arteri dan vena. Jadi, setelah berada di ujung arteriola, darah itu akan melintasi kapiler. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah pada jantung. Peredaran darah ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu peredaran darah besar atau peredaran sistemik, dan yang kedua ada peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu memiliki urutan peredaran darah dari bilik kiri ke aorta, lalu ke pembuluh nadi, ke pembuluh kapiler, ke vena cava superior dan vena cava inferior, lalu ke serambi kanan. Jadi, peredaran darah besar itu dimulai dari darah keluar dari jantung menuju aorta, lalu menuju ke seluruh tubuh, yang terdiri dari organ bagian atas tubuh dan organ bagian bawah. Lalu setelah tadi darah yang keluar dari jantung itu mengandung banyak oksigen, lalu darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan arteri pulmonalis ini merupakan arteri yang unik karena satu-satunya arteri yang membawa darah kotor. Yang selanjutnya ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil memiliki urutan yang pertama dari bilik kanan jantung. Jika tadi peredaran darah besar berawal dari bilik kiri, sekarang peredaran darah kecil berawal dari bilik kanan jantung, lalu menuju arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri jantung. Jadi peredaran darah kecil ini dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran gas antara O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, gas O2 akan masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang keluar tubuh. Halo, perkenalkan nama saya Lala Patona dengan NIM 1901317. Saya akan menyampaikan materi yang terakhir yaitu mengenai cara memelihara organ peredaran darah manusia. Bagaimana caranya? Yang pertama, rutin berolahraga. Nah, dengan rutin berolahraga ternyata banyak manfaatnya. Salah satunya adalah memelihara organ peredaran darah. Ketika berolahraga, sirkulasi oksigen dalam tubuh bekerja lebih cepat karena jantung memompa darah lebih banyak ke seluruh tubuh. Dampak positif lainnya itu meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk melebar dan bekerja dengan lebih efektif. Yang kedua, menjaga pola makan. Mengonsumsi makanan merupakan kebutuhan bagi setiap makhluk hidup. Nah, tetapi harus diperhatikan kandungan dalam makanan tersebut, yaitu dengan memakan makanan yang sehat. Bagaimana sih? Yang seperti apa sih makanan yang sehat tersebut? Tentunya makanan tersebut mengandung 4 sehat 5 sempurna. Nah, dalam memproduksi makanan untuk memelihara organ peredaran darah manusia, di antaranya itu harus memenuhi nutrisi. Seperti apa? Seperti makanan apa? Seperti ikan salmon, bawang putih, coklat hitam, alpukat, buah bir, teh hijau, minyak ikan, dan vitamin E. Yang ketiga yaitu tidak merokok. Anti rokok merupakan salah satu tindakan yang dapat menghindari diri dari permasalahan peredaran darah. Karena rokok itu mengandung zat yang aktif. Salah satunya adalah nikotin.
kandungan dari nikotin dapat menyebabkan pengentalan pada darah, terus merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan penyempitan pada pembuluh darah arteri yang akan membawa darah. Yang terakhir, yang keempat, menghindari stres yang berlebihan. Stres merupakan sesuatu hal yang normal, pernah dialami oleh setiap orang. Nah, menurut alodokter.com, stres yang normal bisa memberikan dampak positif. Misalnya, membantu kita bekerja lebih cepat ketika sedang mengejar masa tenggat waktu, seperti deadline ya. Namun, jika stres itu berlebihan, akan berdampak negatif. Dampak dari negatif tersebut yaitu tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit, dan nafas lebih cepat. Oh maaf teman-teman, ternyata ada satu lagi. Yang kelima, yang terakhir ya, menjaga berat badan. Berat badan yang abnormal atau obesitas dapat diartikan berat badan abnormal atau bisa disebut obesitas ini terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan makanan dengan ekskresi energi. Obesitas tidak hanya menghambat sistem peredaran darah, tapi juga memicu penumpukan plak pada pembuluh arteri. Nah, dari hal tersebut dapat berakibat akan risiko yang lebih tinggi, yaitu mengalami serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung koroner. Maka dari itu, konsumsi makanan itu ya sangat penting diperhatikan. Makan makanan yang bergizi, seimbang, dan menghindari jenis makanan yang meningkatkan kolesterol jahat pada tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.